Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini saya Nilam Agustin akan membahas mengenai pembuktian teorema pada mata kuliah analisis real. Dan video ini merupakan video bagian 1 di mana materinya itu akan membahas sifat-sifat aljabar pada bilangan real, nilai mutlak dan sifat kelengkapan bilangan real, di mana materi tersebut merupakan materi dari kelompok 1, 2, dan 3. Nah, langsung saja kita ke materi pertama, yaitu sifat-sifat aljabar bilangan real. Nah, di sini terdapat aksioma lapangan. Sifat aljabar atau sering disebut juga sebagai aksioma lapangan pada suatu bilangan real merupakan sifat-sifat yang dipenuhi oleh himpunan bilangan real sebagai lapangan terhadap operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Nah, sifat-sifat yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut dan terdapat beberapa sifat, yaitu yang pertama, bersifat komutatif terhadap operasi penjumlahan. Komutatif itu sendiri artinya yaitu pertukaran, di mana untuk setiap A, B merupakan elemen dari bilangan real. Nah, di mana untuk A ditambah B itu sama dengan B ditambah A, berlaku sifat komutatif. Selanjutnya bersifat asosiatif terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk setiap A, B, C merupakan elemen dari bilangan real. A ditambah dalam kurung B ditambah C akan sama dengan dalam kurung A ditambah B ditambah dengan C. Asosiatif itu sendiri artinya yaitu pengelompokan. Selanjutnya, bersifat kewujudan elemen nol. Sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi penjumlahan, di mana untuk setiap A elemen dari bilangan real ada atau terdapat angka 0 merupakan elemen dari bilangan real. Sedemikian sehingga A ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya akan sama dengan A. Jadi angka berapapun yang ditambah dengan 0, hasilnya itu merupakan angka itu sendiri. Selanjutnya ada sifat eksistensi elemen inverse terhadap operasi penjumlahan. Elemen tersebut merupakan elemen inverse atau elemen lawannya, kebalikannya. Jika elemen tersebut positif, maka elemen lawannya merupakan elemen negatif. Untuk setiap A elemen dari bilangan real, di mana ketika angka tersebut bernilai min, atau kita notasikan dengan A. Nah, min A itu merupakan elemen dari bilangan real. Sedemikian sehingga A ditambah min A itu sama dengan min A ditambah A. Nah, ini akan menghasilkan 0 karena min A ditambah A. Selanjutnya terdapat sifat komutatif terhadap operasi perkalian. Yang tadi itu yang pertama komutatif terhadap penjumlahan, yang sekarang terhadap perkalian, di mana untuk setiap A, B merupakan elemen dari bilangan real. A dikali B sama dengan B dikali A. Selanjutnya, sifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Nah, untuk setiap A, B, C elemen dari bilangan real, A dikali dalam kurung B, C sama dengan dalam kurung AB dikali C. Selanjutnya, ada kewujudan elemen kesatuan, di mana ini merupakan suatu sifat eksistensi elemen identitas terhadap operasi perkalian. Ada angka 1 yang merupakan elemen dari bilangan real. Sedemikian sehingga 1 dikali A itu sama dengan A dikali 1, dan hasilnya akan sama dengan A. Angka berapapun yang dikalikan dengan 1, hasilnya akan tetap bilangan itu sendiri. Misalkan 1 dikalikan dengan 8 sama dengan 8 dikali 1, ya hasilnya akan sama dengan 8. Begitupun dengan angka yang lain. Untuk sifat selanjutnya, untuk anggota bilangan real yang tak nol,
berlaku sifat eksistensi elemen inverse atau kebalikan terhadap perkalian. Untuk setiap A elemen bilangan real dan A-nya itu tidak sama dengan 0, di mana 1 per A ini merupakan elemen dari bilangan real. Sedemikian sehingga 1 per A dikali dengan A akan sama dengan A dikali 1 per A, dan hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, terdapat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Untuk setiap A, B, C elemen dari bilangan real, A dikalikan dengan B ditambah C sama dengan AB ditambah AC. Jadi kita operasikan yang A terhadap B dan C yang ada di dalam kurung. Nah, hasilnya akan sama dengan AB ditambah AC. Dan dalam kurung B ditambah C dikalikan dengan A akan sama dengan BA ditambah CA. Hal tersebut merupakan atau bisa disebut sebagai sifat distributif, atau yang sifat distributif itu artinya merupakan penyebaran. Nah, selanjutnya ada aksioma sifat urutan. Sifat-sifat urutan pada suatu bilangan real. Nah, sifat-sifat urutan ini menjelaskan tentang kepositifan dan ketaksamaan di antara bilangan-bilangan real. Ada subset tak kosong, P subset R, yang disebut dengan himpunan bilangan-bilangan real positif yang memenuhi beberapa sifat berikut. Yang pertama, jika AB merupakan elemen dari bilangan P atau bilangan positif, P ini kita asumsikan positif ya, maka A ditambah B itu merupakan elemen dari suatu bilangan positif. Yang kedua, sifat yang kedua, jika AB elemen dari P atau suatu bilangan positif, maka AB merupakan elemen dari P. Yang ketiga, jika A elemen P, maka memenuhi tepat satu kondisi berikut, di mana A-nya itu sama dengan 0. A elemen dari bilangan positif, dan min A merupakan elemen dari suatu bilangan positif juga. Nah, sifat yang pertama dan yang kedua pada teorema tersebut menjelaskan tentang sifat ketertutupan, di mana bilangan positif terhadap operasi penjumlahan dan perkalian. Dan sifat yang ketiga sering disebut sebagai sifat trikotomi atau trikotomi property, karena akan membagi bilangan real ke dalam 3 jenis elemen yang berbeda. Nah, hal tersebut menjelaskan bahwa himpunan min A, di mana A bilangan positif dari bilangan real negatif, tidak mempunyai elemen yang sama dengan himpunan bilangan real positif. Selanjutnya, bilangan real merupakan gabungan dari 3 himpunan yang saling asing. Nah, contoh soal, buktikan bahwa relasi kurang dari itu bersifat transitif. Misalkan A, B, C sebarang bilangan real. Jika A kurang dari B dan B kurang dari C, maka akan otomatis nilai A itu akan kurang dari C. Maka terbukti. Selanjutnya, relasi kurang dari sama dengan bersifat asimetri. Misalkan AB sebarang bilangan real. Jika A kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A, maka A akan sama dengan B. Nah, sebagai buktinya yaitu kita simak pembahasan di slide berikut. Yang pertama, misalkan A kurang dari B dan B kurang dari C, hal ini berarti B dikurangi A merupakan elemen dari suatu bilangan positif, dan C dikurangi B juga merupakan elemen dari suatu bilangan positif. Ketertutupan P menyebabkan B dikurangi A ditambah C dikurangi B sama dengan C dikurangi A dan C dikurangi
A ini merupakan elemen dari P atau bilangan positif. Jadi A akan kurang dari C. Selanjutnya, misalkan yang A itu kurang dari sama dengan B dan B kurang dari sama dengan A. Ini berarti A dikurangi B dan B kurangi A merupakan elemen dari bilangan positif atau himpunan 0. Jika A dikurangi B dan B dikurangi A merupakan elemen dari P, himpunan 0, maka menurut definisi himpunan kita peroleh A dikurangi B merupakan elemen dari P atau A dikurangi B sama dengan 0, dan B dikurangi A elemen dari P atau B dikurangi A sama dengan 0. Hal ini ekivalen dengan A dikurangi B merupakan elemen dari P atau A sama dengan B, dan B dikurangi A elemen dari P atau A sama dengan B. Selanjutnya A dikurangi B elemen dari P dan B itu dikurangi A elemen dari P atau A sama dengan B. Karena B dikurangi A sama dengan min dikalikan dengan A kurangi B, maka pernyataan terakhir ini ekuivalen dengan A dikurangi B elemen P dan min dikalikan dengan A kurangi B elemen dari P atau A-nya sama dengan B. Sifat trikotomi tidak memungkinkan A dikurangi B dan min dikalikan dengan A kurangi B ini merupakan elemen dari P. Jadi haruslah yang berlaku itu A sama dengan B. Selanjutnya, buktikan jika A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari D, maka A tambah C kurang dari B ditambah D. Bukti, misalkan A kurang dari sama dengan B dan C kurang dari D. Hal ini berarti B dikurangi A elemen dari P himpunan kosong atau bukan himpunan kosong tapi himpunan 0, dan D kurangi C itu elemen dari P. Kita lihat dua kasus, ketika B dikurangi A ini elemen dari P atau B dikurangi A sama dengan 0. Jika B dikurangi A dan D dikurangi C elemen dari P, maka dalam kurung B dikurangi A ditambah dalam kurung D dikurangi C akan sama dengan maka B dikurangi A ditambah D dikurangi C akan sama dengan B ditambah D dikurangi A ditambah C elemen dari P. Selanjutnya, jika B dikurangi A sama dengan 0, maka D kurangi C ini sama dengan D dikurangi C sama dengan D dikurangi C ditambah 0 sama dengan D dikurangi C tambah B dikurangi A sama dengan B ditambah D dikurangi A ditambah C elemen dari P. Dengan demikian, dalam kurung B ditambah D dikurangi A ditambah C merupakan elemen dari P, sehingga A tambah C itu akan kurang dari B ditambah D. Hal ini jadi terbukti. Selanjutnya, tunjukkan bahwa jika A lebih besar dari 0 dan kurang dari B, dan C lebih besar dari 0 dan kurang dari D, maka haruslah AC lebih besar dari 0 dan kurang dari BD. Buktinya, misalkan A lebih besar dari 0 dan kurang dari B dan C lebih besar dari 0 kurang dari D, ini berarti B dikurangi AC DD dikurangi C elemen dari P. Ketertutupan P ini menyebabkan ketika A dikali C itu ada dalam kurung B dikurangi A dikalikan dengan C sama dengan BC dikurangi AC, dan B dikalikan dengan D dikurangi C akan sama dengan BD dikurangi BC. Ini menggunakan sifat asosiatif terhadap perkalian. Nah, BD dikurangi BC ini juga terdapat di P. Selanjutnya, dalam kurung BC dikurangi AC ditambah BD dikurangi BC akan sama dengan BD dikurangi AC, juga terdapat di P. Jadi AC dan BD ini jadi AC dan BD dikurangi AC elemen dari P, ini berarti 0 kurang dari AC dan AC kurang dari BD, atau AC lebih besar dari 0 dan kurang dari BD, maka terbukti. Nah,
materi yang kedua yaitu tentang sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, terdapat beberapa teorema pada sifat-sifat persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Di sini terdapat teorema 1 yang bunyinya nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Terdapat 3 kemungkinan untuk X kurang dari 0, X sama dengan 0, dan X lebih besar dari 0. Untuk X kurang dari 0, ini yang pertama, jika X kurang dari 0 maka kita umpamakan min X ini lebih besar. Bukan umpamakannya, berarti min X ini lebih besar dari 0, kebalikannya. Nah, maka untuk nilai mutlak X sama dengan min X, karena X kurang dari 0, nilai mutlak min X sama dengan min X. Karena min X lebih besar dari 0, sehingga kita peroleh nilai mutlak X sama dengan min X, dan juga sama dengan nilai mutlak dari min X. Atau dengan kata lain, nilai mutlak X ini sama dengan nilai mutlak min X. Hal ini terbukti. Selanjutnya, yang kedua, jika X sama dengan 0, maka negatif atau min X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh X sama dengan 0 sama dengan min X, atau X sama dengan min X. Akibatnya, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak min X. Hal ini terbukti. Selanjutnya, jika X lebih besar dari 0, maka min X kurang dari 0. Nilai mutlak X sama dengan X. Karena X lebih besar dari 0, maka nilai mutlak min X sama dengan min dikalikan dengan min X, akan sama dengan X. Karena min X kurang dari 0, sehingga diperoleh nilai mutlak X sama dengan X sama dengan nilai mutlak min X. Atau dengan kata lain, nilai mutlak X ini sama dengan nilai mutlak min X. Terbukti. Selanjutnya ada teorema 2 untuk setiap bilangan real X, di mana nilai mutlak X dikurangi Y itu sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X. Berlaku nilai mutlak X dikurangi Y sama dengan nilai mutlak dari min dikalikan X kurangi Y. Hal ini merupakan pengambilan dari teorema 1, akan sama dengan nilai mutlak min X ditambah Y sama dengan Y dikurangi X. Hal ini terbukti. Teorema 2 menggunakan pendekatan dari teorema 1. Selanjutnya terdapat teorema 3 yang bunyinya untuk setiap bilangan real nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. X-nya itu berlaku jelas untuk akar X kuadrat ini lebih besar dari sama dengan 0. Hasil akarnya itu pasti positif. Jika X lebih besar dari 0, maka akar X kuadrat sama dengan X. Jika X kurang dari 0, maka min X lebih besar dari 0. Dan min X ini dikuadratkan akan sama dengan X kuadrat, sehingga akar X kuadrat sama dengan min X. Nah, dari manipulasi tersebut kita peroleh akar X kuadrat sama dengan X jika X-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Terus akar X kuadrat ini sama dengan min X jika X-nya kurang dari 0. Sehingga untuk akar X kuadrat sama dengan min X, atau dengan kata lain, akar X kuadrat sama dengan nilai mutlak X, karena nilai mutlak ini akan bernilai positif. Terbukti. Selanjutnya, teorema 4 untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan X, nilai mutlak X kuadrat akan sama dengan X kuadrat. Maka berlaku nilai mutlak X dikuadratkan sama dengan akar X kuadrat dikuadratkan. Nah, berdasarkan teorema 3, hal itu akan sama dengan plus minus X dikuadratkan sama dengan X kuadrat. Hal ini terbukti.
Selanjutnya, untuk nilai mutlak X kuadrat sama dengan akar X kuadrat dikuadratkan. Berdasarkan teorema 3 juga akan sama dengan X kuadrat karena X kuadrat lebih besar dari sama dengan 0. Jadi terbukti teorema 4 ini menggunakan pendekatan dari teorema 3. Selanjutnya teorema 5 yang bunyinya untuk setiap bilangan real X dan Y berlaku dua kemungkinan, yaitu yang pertama, poin I, nilai mutlak XY sama dengan nilai mutlak X dikali dengan nilai mutlak Y. Dan poin titik I2, nilai mutlak X dibagi Y sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, dan Y-nya ini tidak sama dengan 0. Nah, selanjutnya, nilai mutlak XY sama dengan akar XY kuadrat sama dengan akar X kuadrat Y kuadrat sama dengan akar X kuadrat dikalikan dengan akar Y kuadrat. Berdasarkan teorema 3, persamaan tersebut akan menghasilkan sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Selanjutnya, ketika nilai mutlak X dibagi Y itu akan sama dengan akar X dibagi Y dikuadratkan sama dengan akar X kuadrat dibagi Y kuadrat. Nah, sama dengan akar dari X kuadrat dibagi Y kuadrat sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, di mana untuk nilai Y-nya ini tidak sama dengan 0. Hal ini terbukti. Selanjutnya terdapat teorema 6 yang bunyinya untuk setiap bilangan real X dan Y, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y jika dan hanya jika X sama dengan plus minus Y berlaku, akan dibuktikan nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Maka X sama dengan plus minus Y. Nah, selanjutnya, nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y jika dan hanya jika akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Selanjutnya, kedua ruas tersebut kita coret akarnya. Maka akan dihasilkan X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Nah, untuk X yang kuadratnya ini kita hilangkan, jadi ruas kanannya itu kita akarkan. Untuk X sama dengan plus minus akar Y kuadrat akan sama dengan X sama dengan plus minus Y. Hal tersebut terbukti. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa X sama dengan plus minus Y. Nah, maka nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Untuk X sama dengan plus minus Y jika dan hanya jika X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Selanjutnya, akar X kuadrat sama dengan akar Y kuadrat. Nah, kedua ruas akar kuadratnya kita hilangkan. Jadi diperoleh nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y. Hal ini terbukti. Selanjutnya ada teorema 7. Untuk setiap bilangan real X, X-nya itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X, berlaku jika X lebih besar dari sama dengan 0, maka X sama dengan nilai mutlak X. Definisi ini merupakan definisi dari nilai mutlak. Nah, untuk nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan 0, nilai mutlaknya itu pasti positif. Jika X-nya kurang dari 0, maka X kurang dari nilai mutlak X. Nilai X-nya ini atau nilai mutlaknya tetap positif karena nilai mutlak tidak ada yang negatif. Sehingga diperoleh X kurang dari sama dengan nilai mutlak X. Hal ini terbukti. Selanjutnya ada teorema 8 yang bunyinya jika A lebih besar dari sama dengan 0 dan A X bilangan real,
Maka terdapat dua kemungkinan. Itu yang pertama, nilai X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika nilai X-nya ini lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Selanjutnya, nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar dari sama dengan A. Nah, untuk pembuktiannya, yang pertama, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A jika dan hanya jika X ini lebih besar dari sama dengan min A kurang dari sama dengan A. Akan dibuktikan bahwa nilai mutlak X kurang dari sama dengan A jika X ini lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Kita ketahui bahwa nilai mutlak X itu kurang dari sama dengan A. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0 dan nilai mutlak X ini sama dengan X, itu merupakan definisi nilai mutlak, maka X-nya itu kurang dari sama dengan A. Sehingga kita peroleh X-nya lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan A. Ini kita namanya dengan persamaan 1. Untuk X-nya itu kurang dari 0, di mana nilai mutlak X sama dengan min X. Ini juga merupakan definisi nilai mutlak. Maka min X itu kurang dari sama dengan A atau X lebih besar dari sama dengan min A. Sehingga kita peroleh X lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari 0. Ini kita sebut sebagai persamaan kedua. Nah, gabungan dari persamaan 1 dan 2 adalah atau menghasilkan X lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Hal tersebut terbukti. Selanjutnya, kita akan membuktikan X ini lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A, yang jika nilai mutlak X ini kurang dari sama dengan A. Diketahui bahwa X lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A, berarti untuk min A itu kurang dari sama dengan X dan X-nya itu kurang dari sama dengan A. Nah, dari min A kurang dari sama dengan X jika dan hanya jika min X kurang dari sama dengan A, kita peroleh min X kurang dari sama dengan A dan X lebih kurang dari sama dengan A. Atau dengan kata lain, min X kurang dari sama dengan A itu terbukti. Kemungkinan yang kedua, untuk nilai mutlak X itu lebih besar dari sama dengan A jika dan hanya jika X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar dari sama dengan A. Diketahui langsung nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan A dan A lebih besar dari sama dengan 0. Untuk X lebih besar dari sama dengan 0, di mana nilai mutlak X itu sama dengan X, maka X itu lebih besar dari sama dengan A. Dan X lebih besar dari sama dengan 0 merupakan irisan dari X lebih besar dari sama dengan A sama dengan X lebih besar dari sama dengan A. Ini kita namai dengan persamaan 1. Untuk X kurang dari 0, di mana nilai mutlak X ini sama dengan min X, maka min X lebih besar dari sama dengan A atau X itu kurang dari sama dengan min A. X kurang dari 0 merupakan irisan dari X kurang dari sama dengan min A sama dengan X kurang dari sama dengan min A. Ini kita namai dengan persamaan 2. Nah, dari gabungan persamaan 1 dan 2, yaitu kita memperoleh X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar dari sama dengan min A. Maaf, X lebih besar dari sama dengan A. Hal ini terbukti. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa X kurang dari sama dengan min A itu atau X lebih besar dari sama dengan A jika nilai mutlak X kurang lebih besar dari sama dengan A.
Diketahui bahwa X kurang dari sama dengan min A atau X lebih besar dari sama dengan min A dan A-nya itu lebih besar dari sama dengan 0 untuk X kurang dari sama dengan min A dan min A kurang dari sama dengan 0, maka X kurang dari sama dengan 0, sehingga untuk nilai mutlak X sama dengan negatif atau min X. Karena nilai mutlak X sama dengan min X dan min X lebih besar dari sama dengan A, maka terbukti bahwa nilai mutlak X lebih besar dari sama dengan A. Selanjutnya terdapat teorema 9 yang bunyinya untuk setiap bilangan real X, Y, dan Z berlaku beberapa kemungkinan. Yang pertama yaitu nilai mutlak X tambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah Y. Yang kemungkinan yang pertama ini kita sebut sebagai ketaksamaan segitiga. Selanjutnya, yang kedua, nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Selanjutnya, nilai mutlak X dikurangi Y lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Selanjutnya, nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Z ditambah dengan nilai mutlak Z dikurangi dengan Y. Nah, teorema 9 bagian 1. Nah, kita akan membuktikan dengan menggunakan teorema 7, di mana untuk X kurang dari sama dengan nilai mutlak X, ini di mana min X ini kurang dari sama dengan nilai mutlak min X. Y kurang dari sama dengan nilai mutlak Y dan min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak min Y. Selanjutnya kita peroleh X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y dan min X ditambah min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak min X ditambah nilai mutlak min Y. Jika dan hanya jika nilai X ditambah Y-nya itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y dan min dikalikan dengan X ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Jika dan hanya jika untuk nilai mutlak X ditambah Y itu kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Hal ini terbukti. Selanjutnya, kemungkinan teorema 9 yang kedua ini kita menggunakan pendekatan teorema 9I, dimana untuk nilai X ditambah min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak min Y. Jika dan hanya jika nilai mutlak X kurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Hal ini terbukti. Selanjutnya, teorema 9 bagian 3. Nah, berdasarkan teorema 9I, di mana untuk nilai mutlak X itu sama dengan nilai mutlak X kurangi Y ditambah Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y ditambah nilai mutlak Y. Ini merupakan bunyi dari teorema 9I, sehingga kita peroleh nilai mutlak X ini kurang dari sama dengan nilai mutlak X kurangi Y ditambah nilai mutlak Y. Jika dan hanya jika nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y, kita namai persamaan 1. Selanjutnya, untuk nilai mutlak Y sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X ditambah X kurang dari sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X ditambah nilai mutlak X, sehingga kita peroleh nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak Y dikurangi X ditambah nilai mutlak X. Jika dan hanya jika nilai mutlak Y itu dikurangi nilai mutlak X akan
akan kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Jika dan hanya jika nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y lebih besar dari sama dengan min dikalikan dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Selanjutnya diperoleh min dikalikan dengan nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Ini kita namai dengan persamaan kedua. Nah, selanjutnya untuk nilai mutlak X dikurangi min Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y, ini persamaan pertama dan juga di bawahnya persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 kita peroleh min dikalikan dengan nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y, kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Dengan kata lain, untuk nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Y. Hal ini merupakan bunyi dari teorema 8I, atau nilai mutlak X kurangi Y lebih besar dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Hal ini akan terbukti dimana untuk bunyi dari teorema 8I itu yaitu nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, dimana untuk nilai X-nya lebih besar dari sama dengan min A dan kurang dari sama dengan A. Selanjutnya untuk teorema 9 nomor 4. Untuk nilai mutlak X dikurangi Y kurang dari sama dengan nilai mutlak X kurangi Z ditambah nilai mutlak Z dikurangi Y. Kita menggunakan pendekatan teorema 9I akan menghasilkan kurang dari sama dengan nilai mutlak X dikurangi Z ditambah nilai mutlak Z dikurangi Y. Maka hal ini akan terbukti. Selanjutnya ada teorema 10. Jika nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka berlaku X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Nilai mutlak X lebih besar dari 0 dan nilai mutlak Y lebih besar dari 0, maka nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y lebih besar dari 0. Kita ketahui bahwa nilai mutlak X ini kurang dari nilai mutlak Y. Maka untuk nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y akan kurang dari sama dengan kurang dari 0. Selanjutnya kita peroleh X kuadrat dikurangi Y kuadrat itu sama dengan nilai mutlak X dikuadratkan dikurangi nilai mutlak Y dikuadratkan, sama dengan nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y dikalikan dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Karena nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y kurang dari 0 dan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y lebih besar dari 0. Ketika negatif dikalikan dengan positif, hasilnya akan negatif. Maka kita peroleh nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y dikalikan dengan nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y kurang dari 0, sehingga X kuadrat dikurangi Y kuadrat kurang dari 0 jika dan hanya jika X kuadratnya itu kurang dari Y kuadrat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tentang sifat kelengkapan bilangan real. Submaterinya itu tentang himpunan terbatas, supremum, dan infimum. Nah, untuk himpunan terbatas di sini terdapat definisi 2.5 mengenai batas atas atau batas bawah dan himpunan terbatas. Misalkan H itu merupakan subhimpunan tak kosong dari bilangan real. Maka terdapat dua kemungkinan. Untuk A elemen dari bilangan real disebut sebagai batas atas dari H jika A lebih besar dari sama dengan X. Untuk setiap X elemen dari H, jika
Jika H memiliki batas atas, maka S dikatakan terbatas di atas. Selanjutnya, untuk B elemen dari bilangan real disebut batas bawah dari H jika X lebih besar dari sama dengan B, di mana untuk setiap X elemen dari H. Jika H memiliki batas bawah, maka S dikatakan terbatas di bawah. Jika H terbatas di atas dan di bawah, maka H dikatakan terbatas. Selanjutnya yaitu terdapat lemma dari urutan batas bawah dan batas atas. Misalkan H merupakan subhimpunan tak kosong dari R jika A adalah suatu batas atas dari H dan B adalah suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari sama dengan A. Untuk buktinya, karena H tidak sama dengan himpunan tak kosong, kita bisa memilih sebarang X elemen dari H. Karena A suatu batas atas dari H, kita peroleh X kurang dari sama dengan A. Demikian juga karena B suatu batas bawah dari H, maka B kurang dari sama dengan X. Oleh karena itu, dengan menggunakan sifat ketransitifan urutan, akan kita peroleh nilai B itu kurang dari sama dengan A. Selanjutnya terdapat teorema, supremum, dan infimum. Terdapat definisi 2.6 mengenai supremum. Bilangan S adalah supremum dari subhimpunan tak kosong terbatas di atas H, atau dapat dituliskan S sama dengan supremum H. Jika untuk setiap X elemen dari H, di mana nilai X-nya kurang dari sama dengan S, jadi S merupakan batas atas dari H. Untuk setiap A batas atas H di mana nilai A-nya kurang lebih besar dari sama dengan S, S itu merupakan batas atas terkecil. Jadi dari definisi supremum ini menjelaskan bahwa supremum itu merupakan batas atas terkecil dari suatu himpunan. Tentunya himpunan tersebut merupakan himpunan yang tak kosong. Selanjutnya, definisi 2.7 mengenai infimum. Bilangan I adalah infimum dari subhimpunan tak kosong terbatas di bawah, atau dapat dituliskan dengan lambang I kecil, sama dengan infimum H jika untuk setiap X elemen dari H, X itu lebih besar dari sama dengan I kecil, di mana I kecilnya itu merupakan batas bawah dari H. Untuk setiap B batas bawah H, B kurang dari sama dengan I, dan I itu merupakan batas bawah terbesar. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa infimum itu merupakan batas bawah terbesar dari suatu himpunan tak kosong. Ada teorema supremum dan teorema infimum. Teorema supremum, misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di atas, maka S sama dengan supremum H jika untuk setiap X elemen dari H, X kurang dari sama dengan S. Dan untuk setiap R kurang dari S, terdapat X elemen dari H. Sedemikian sehingga X lebih besar dari R. Selanjutnya, teorema 2.6 tentang infimum. Misalkan H subhimpunan tak kosong dari R yang terbatas di bawah, maka I sama dengan infimum H jika untuk setiap X elemen dari H, di mana X lebih besar dari sama dengan I, dan untuk setiap J kurang dari I, terdapat X elemen dari H. Sedemikian sehingga X kurang dari J. Untuk bukti teorema 2.5, teorema supremum. Dari himpunan S di R bersifat tunggal. Himpunan S itu di suatu bilangan real yang bersifat tunggal. Kita buktikan dan kita memisalkan U1 dan U2 itu merupakan supremum dari S. Maka keduanya merupakan batas atas dari S. Andaikan U1 itu
kurang dari U2 dengan dugaan U2 itu supremum, mengakibatkan bahwa U1 bukan batas atas dari S atau U1 itu bukan supremum dari S. Dengan cara yang sama, pengandaian U2 kurang dari U1 dengan hipotesis atau dugaan U1 itu supremum mengakibatkan bahwa U2 bukan batas atas dari S. Karena itu harusnya U1 itu sama dengan U2. Selanjutnya di sini terdapat suatu lemma. Suatu batas atas U dari himpunan tak kosong S di suatu bilangan real merupakan supremum dari S jika dan hanya jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat S epsilon elemen dari S, sehingga untuk U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Untuk pembuktiannya, kita misalkan U merupakan batas atas dari S atau supremum di S yang memenuhi kondisi pada lemma tersebut. Bila V-nya kurang dari U dan kita tetapkan epsilon itu sama dengan U dikurangi V, maka epsilon lebih besar dari 0. Hal tersebut mengakibatkan terdapat S elemen epsilon merupakan elemen dari S, sehingga V sama dengan U dikurangi epsilon kurang dari S epsilon. Karenanya, V bukan batas atas dari S atau V bukan supremum dari S. Karena hal ini berlaku untuk sebarang V yang kurang dari U, maka harusnya U itu sama dengan supremum di S. Sebaliknya, misalkan U sama dengan supremum S dan epsilon lebih besar dari 0, karena U dikurangi epsilon itu kurang dari U, di mana U itu dikurangi epsilon bukan batas atas dari S. Karenanya terdapat unsur S epsilon di S yang lebih dari U dikurangi epsilon, yaitu U dikurangi epsilon kurang dari epsilon. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.